Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Saya Nita Erniati, guru di SMA Negeri 1 Sinang Barang, akan menampilkan aksi nyata PMM, topik disiplin positif, penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pada contoh penerapan segitiga restitusi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Diane Gosson dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Dan langkah itu bernama segitiga restitusi. Ada tiga langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tujuan dari menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan, dan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan dari validasi tindakan yang salah adalah untuk menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Selanjutnya, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Tujuan dari menanyakan keyakinan ini adalah untuk mengubah stimulus respon menjadi posisi kontrol. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah statement-statement yang biasanya digunakan oleh guru di setiap langkah segitiga restitusi. Yang pertama di langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, guru biasanya mengatakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kita juga bisa mengatakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu statement yang biasa diucapkan di langkah yang pertama atau langkah menstabilkan identitas. Next, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya statement yang dikeluarkan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau statement, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah beberapa statement di langkah yang kedua. Dan terakhir, statement yang digunakan di langkah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau guru juga bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah beberapa pertanyaan atau statement yang biasanya digunakan oleh guru di setiap langkah segitiga restitusi. Oke, sekarang kita sudah mengetahui apa itu restitusi dan bagaimana langkah-langkah di segitiga restitusi. Sekarang saya akan menampilkan dua contoh penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Pada kasus pertama, Anto adalah murid kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Sindang Barang yang cukup pendiam. Ketika belajar secara kelompok, saat mencari contoh-contoh jurnal untuk dianalisa di Google Scholar, Anto malah bermain game, tak ikut berpartisipasi dengan anggota kelompok yang lain. Sebagai ketua kelompok, Intan kesal dan marah pada Anto sampai terjadi kericuhan di kelas. Kasus ini juga merupakan contoh dari tidak
terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Bagaimana cara pemecahan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intan, masuk. Masuk. Silakan masuk. Silakan. Anto, Intan, apa kalian tahu apa alasan ibu memanggil kalian ke sini? Tahu Bu, karena kami bertengkar di kelas tadi sampai membuat kericuhan sebab kesal sama Anto. Anto, kesalahan apa yang kamu lakukan sampai membuat Intan besar? Bukan tadi Anton bermain game kesayangan dan teman-teman lagi berkelompok. Oh, jadi kamu sadar kalau apa yang kamu lakukan itu kesalahan? Ya bukan kalau itu salah, makanya pasti tanam dari Anton atau banyak apa-apa. Apalagi kan perempuan kamu tinggal atau marahin atau kalian bukan perempuan. Anto, Intan, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Bu, Tapi semua yang kita lakukan pasti ada alasannya kan? iya Bu. Kalian juga pasti punya alasan mengapa kalian bisa begitu. Anto, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu sadar kalau kamu salah, sehingga kamu tidak ikut emosi ketika Intan memarahi kamu. Dan Intan, kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ibu juga kalau ada di posisi kamu sebagai ketua kelompok, melihat anggota kamu malah mungkin itu sama akan bilang seperti kamu. Iya Bu, Tapi sekarang ibu mau tahu alasan Anto kenapa bisa memimpin ketika belajar kelompok. Saya hanya merasa percumanya Bu. Pas kalau saya dia punya kelompok, pasti gak didengarin kita sama teman-teman yang lain. Sebelum-sebelumnya juga kayak gitu, kalau ada ngasih pendapat atau ngasih saran pasti gak didengarin. Jadi ya udah aja mending kita ngerjain terus kelompok. Benar begitu Intan? iya Bu. Maaf Anto kalau selama ini kamu berasa seperti itu. Nah sekarang Intan sudah tahu alasan Anto tidak ikut kerja kelompok. Kalau bagian ya, dan Anto juga menyadari kalau dia bersalah. Sekarang aku mau tanya pada kalian, apa kalian masih ingat keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, coba keyakinan kelas yang mana dan apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Bertanggung jawab. Saling menghargai, Tanggung jawab dan saling menghargai. kira-kira apa yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan itu? Nah, ternyata kalian sadar kalau yang kalian lakukan itu tidak sesuai ya dengan keyakinan kelas kita. Lalu, apa kalian punya solusi untuk masalah ini? Punya Bu, Apa? saya minta maaf karena tidak mendengarkan saran dan pendapat Anto sampai yang saya sedih seperti itu. Dan kedepannya saya akan mendengarkan pendapat dan saran dari anggota saya. Dan juga minta maaf ya Intan, seharusnya aku tidak termainkan ketika kerja kelompok atau ngelakuin itu karena tidak dianggap kalau aku ngasih saran atau ngasih pendapat pasti tidak dianggap sama Intan dan teman-teman. Tapi kedepannya aku gak bakal kayak gitu lagi atau bakal disiplin dan aku bakal mengerjakan tugas aku sebagai anggota kelompok. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawab kalian. Kalian sudah menyadari apa kesalahan kalian dan kalian sudah tahu bagaimana solusi untuk hal ini. Sekarang kalian sudah saling memaafkan kan? Benar kan? Ayo saling dulu. Bu, maafin Intan ya Anto. Ya, aku juga minta maaf ya Intan. Oke, bagus ya kalau saling memaafkan. Ibu tahu kalian anak-anak yang baik dan kalian akan melakukan keyakinan kelas dengan baik. Dan sekarang kalian boleh kembali istirahat waktu ibu masuk kelas ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.
Next, kasus kedua. Asti Astiana adalah murid kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Sinangbarang yang rajin. Namun akhir-akhir ini Asti sering datang terlambat dan hari ini Asti sampai ketiduran di kelas saat kegiatan belajar berlangsung. Ibu Bapak Guru, kasus kedua ini juga merupakan contoh dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan atau fun. Jadi anak mencari cara yang kurang tepat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bagaimana cara menangani kasus ini dengan penerapan segitiga restitusi? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Asti. Terima kasih Bu. Silakan Bu. Asti, kamu tahu alasan Ibu manggil kamu ke sini? Tahu Bu, karena tadi saya melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang Asti lakukan? Maaf Bu, tadi saya ketiduran saat sedang belajar. Oke, jadi kamu sadar ya apa yang kamu lakukan itu kesalahan. Iya Bu, saya sadar, saya salah, saya minta maaf. Pasti, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya Bu. Tapi semua yang kita lakukan pasti ada alasannya. Ya. Kamu juga pasti punya alasan mengapa kamu bisa begitu. Sekarang coba kamu cerita sama ibu kenapa kamu bisa ketiduran saat belajar. Dan ibu lihat juga ini di absensi kan akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat ya. Kenapa? Saya datang terlambat karena saya kesiangan Bu. Kenapa Asti bisa bangun kesiangan? Minggu ini saya ngekos Bu, jadi capek kalau harus pulang pergi dari rumah ke sekolah. Dan saya tinggal sendiri, terus tidak ada yang membantukan. Loh, kalau kos kan berarti kamu lebih dekat ke sekolah. Dan kalau untuk bangun tidur, pasti kan bisa pakai alarm untuk membangunkan kamu. Sudah Bu, tapi sepertinya tanpa sadar saya mematikan alarmnya ketika berbunyi, lalu dilanjut tidur kembali karena masih mengantuk, susah membuka mata Bu. Kenapa bisa begitu? Memangnya kamu sekolah tidur jam berapa? Saya tidur jam 2 malam Bu, makanya ketika alarm berbunyi saya tidak sadar mematikannya lagi. Apa yang kamu lakukan sampai kamu bisa tidur jam 2 malam? Sendirian di kosan, saya bosan Bu, jadi saya nonton drakor. Awalnya sih cuma mau 1 episode, tapi seru Bu, jadi saya tonton sampai akhir. Asti, ibu juga sama seperti Asti. Ibu suka nonton drakor, tapi ibu bisa tetap bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Kenapa? Karena ibu ingat dengan keyakinan sekolah. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu. Kalau masih ingat, coba keyakinan kelas mana dan apa nilai-nilai kebaikan yang telah kita sepakati? Disiplin dan bertanggung jawab. Bagus. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan di kelas dan nilai-nilai kebaikan belum? Belum Bu. Nah, ternyata kamu tahu kalau yang kamu lakukan itu tidak sesuai ya dengan keyakinan kelas kita. Lalu, apa kamu punya solusi untuk masalah ini? Apa? Pertama-tama saya mau minta maaf karena akhir-akhir ini saya suka datang terlambat ke sekolah. Dan tadi saya ketiduran di kelas ketika sedang belajar. Kemudian saya akan lebih mengatur lagi waktu tidur saya. Oke, jadi kamu tidak akan tidur larut lagi ya? Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Kamu boleh nonton drakor Asti, kamu boleh nonton drakor yang kamu suka. Karena itu salah satu kebutuhan dasar kamu, yaitu kesenangan. Ibu juga suka nonton drakor kok. Yang penting kamu bisa manage waktu dengan baik, sehingga tidak merugikan diri kita sendiri. Ternyata semua saling berhubungan kan? Karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kesenangan kamu, dengan nonton drakor, akhirnya kamu bangun kesiangan dan akhirnya terlambat masuk sekolah. Lalu kamu ketiduran saat belajar itu. Jadi coba sekarang sebutkan sekali lagi bagaimana cara pemecahan masalahnya.
sebagai solusi untuk masalah ini? Saya akan mengatur waktu saya lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan saya. Saya juga tidak akan menonton drama terlalu malam yang menyebabkan saya datang terlambat ke sekolah dan mengantuk di kelas. Saya meminta maaf dulu. Iya sih, Ibu tahu kamu anak yang baik dan akan melakukan kegiatan kelas dengan baik. Sekarang kamu silakan kembali istirahat ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah umpan balik yang diberikan oleh murid berupa jawaban dari Google Form yang telah saya bagikan kepada murid-murid. Baik, Ibu Bapak Guru hebat, itulah kedua kasus dari penerapan segitiga restitusi yang bisa saya tampilkan. Selanjutnya saya akan menampilkan tanggapan dari murid-murid terhadap pelaksanaan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Antonio dari kelas 11 IPS 1. Di sini kami senang sekali bisa berdiskusi bersama Bu Nita untuk membicarakan tentang penyelesaian kericuhan yang kami alami di kelas tadi. Sebab teman saya Anto tidak ikut mengerjakan tugas kelompok dan hanya asik bermain game. Dalam diskusi tersebut, Miss Nita membimbing saya untuk sadar terhadap pelanggaran kelas yang telah saya lakukan, yaitu untuk tidak bermain game di saat sedang bekerja kelompok. Dan akhirnya, saya juga sebagai ketua kelompok menyadari bahwa saya harus bisa mengendalikan emosi, lebih bijak lagi, dan mengontrol diri. Dalam diskusi tersebut, Miss Nita membimbing saya untuk sadar terhadap pelanggaran yang telah saya perbuat, yaitu untuk tidak bermain game di saat sedang bekerja kelompok. Saya melakukan itu karena saya merasa kecewa, karena Intan tidak menganggap saya jika saya memberikan pendapat ataupun mengerjakan tugas. Tetapi akan dari itu, saya menyesali dan tidak akan mengulangi. Kami senang karena tidak dimarahi walaupun kami melakukan kesalahan. Malahan kami mendapatkan solusi dari yang apa kami diskusikan saat tadi. Kami menyadari bahwa kami melakukan kesalahan dan kami tidak akan mengulanginya lagi. Dan kami sadar bahwa kita harus saling menghormati antar teman kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Astiana dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Miss Nita yang telah berdiskusi dengan saya tentang permasalahan saya di sekolah, yaitu keterlambatan dalam kedatangan saya ke sekolah dan tertidur di kelas. Senang karena beliau tidak memarahi saya atas perbuatan saya. Beliau menyadarkan saya bahwa menonton drama terlalu larut malam itu tidak baik, dan saya diajak untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya alami. Apa yang saya lakukan itu salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Jadi saya tidak akan melakukannya lagi dan saya berharap kedepannya saya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata topik disiplin positif yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.